Halo teman-teman, ketemu lagi. Di video ini saya akan membahas tentang analisis tren linier yang merupakan salah satu dari cara analisis data deret berkala atau time series. Apa itu data berkala? Teman-teman sebelumnya bisa mendownload modul ini di pertemuan 11 ya. Data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Dengan definisi ini, kita berarti sudah punya asumsi bahwa nanti kita akan mengumpulkan data dari tahun ke tahun gitu ya, dari waktu ke waktu. Tujuannya apa? Untuk mengetahui perkembangan suatu kegiatan, suatu produksi, hasil penjualan, jumlah penduduk apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Komponen data berkala itu ada 4 ya, ada 4 variasi gerak atau data berkala. Yang pertama, gerak jangka panjang atau tren. Biasanya tren ini melukiskan apakah trennya itu naik atau trennya turun. Teman-teman perhatikan di sini ada 2 grafik. Ini berarti tren linier naik, ini tren linier turun. Untuk tren linier naik, persamaannya Y sama dengan A plus BT, di mana A dan B adalah konstanta, Y-nya variabel, dan T-nya juga variabel. Nah, kalau yang tren linear turun berarti Y sama dengan A minus. Di sininya minus ya, karena dia geraknya turun gitu. Apa sih yang data yang menunjukkan kenaikan yang kontinu selama bertahun-tahun, relatif naik terus gitu, tidak mengalami penurunan? Apa contohnya teman-teman? Populasi penduduk, ya, jumlah penduduk ini tiap tahun mengalami kenaikan. Apalagi UMR, UMR Kota Bandung misalkan, tiap tahun mengalami kenaikan. Lalu yang grafiknya menurun, tren linear turun. Mungkin teman-teman bisa meneliti jumlah jumlah penumpang angkot dari tahun ke tahunnya mengalami kenaikan atau penurunan, apalagi dengan adanya ojek online gitu ya. Dan contoh-contoh lainnya. Misalkan uang saku kalian naik atau turun dari tahun ke tahun, atau uang kuliah mengalami kenaikan atau penurunan di tahun ke tahun. Apakah linear naik atau linear turun, atau jangan-jangan dia naik turun. Nah, kalau naik turun seperti ini ya. Ada maju, ada mundur, depresi gitu ya. Nah, ini contoh ini seperti di dunia bisnis. Pergerakan mata uang, pergerakan nilai mata uang, pergerakan saham biasanya naik turun, nggak tentu tiap harinya. Gerak musiman, seperti apa contohnya? Lalu gerak irregular ya, gerak tak teratur. Nah, teman-teman bisa baca definisi-definisinya tersebut. Lalu saya langsung ke analisis tren linear. Analisis tren linear itu ada beberapa cara untuk mencari nilainya. Yang pertama pakai metode tangan bebas, yang kedua metode kuadrat terkecil, metode setengah rata-rata, yang ketiga metode kuadrat terkecil. Metode tangan bebas ini metode yang paling mudah ya. Rumus persamaannya Y sama dengan A plus BT, tadi saya sudah singgung bahwa A dan B-nya konstanta, Y dan T-nya variabel. Mana yang bebas, mana yang terikat. T-nya ini menunjukkan waktu ya. Nah, jadi cara teman-teman pertama, teman-teman buat sumbu datar atau sumbu horizontal T dan sumbu tegak atau sumbu vertikal Y gitu, dimana T-nya variabel waktu dan Y-nya variabel yang akan kita analisis nilainya. Lalu buat diagram pencarnya. Lalu hubungkan titik-titiknya dan tarik garis. Apakah dari garis tersebut teman-teman bisa menyimpulkan apakah garis itu membentuk linear naik atau linear turun. Misalkan saya punya data tentang hasil penjualan 10 tahun dari tahun 96 sampai 2005. Nah, teman-teman lihat selintas tahun 96 hasil penjualan 14 ya, ini dalam juta rupiah. Lalu tahun 2005 penjualannya 28 juta rupiah. Teman-teman lihat sekilas saja, ini dari 96 ke 2005 apakah mengalami kenaikan, ataukah dia naik turun, ataukah dia mengalami penurunan. Nah, teman-teman plotting ke gambar, hasilnya seperti ini.
Ketika tahun 96 hasil penjualan 14, ketika tahun 97 hasil penjualan 18, lalu ada penurunan sedikit tahun 98, maka dia turun. Nah, terus sampai 2006 plotting ya, sampai 2005. Teman-teman kasih titik atau plot, lalu tarik garis dari awal sampai akhir. Kecenderungannya apa? Meskipun ada yang turun, tapi kecenderungannya data ini naik ya. Ketika ditarik garis, dia menunjukkan linear naik. Jadi, selama 10 tahun, hasil penjualan itu membentuk tren linear naik. Lalu yang kedua, pakai metode setengah rata-rata. Metode setengah rata-rata, namanya setengah rata-rata. Jadi, teman-teman harus membagi data itu menjadi 2, lalu dirata-ratakan. Langkah-langkahnya, yang pertama, data berkala dibagi menjadi 2 bagian. Nah, di sini harus dibagi adil ya. Kalau misalkan bagian pertama datanya 5, bagian kedua juga datanya 5. Kalau bagian pertama 6, bagian kedua juga 6. Lalu masalahnya bagaimana kalau datanya ganjil? Kalau datanya ganjil, data yang paling tengah tidak diikutsertakan atau dimasukkan dalam 2 bagian tersebut. Misalkan datanya ada 11. Nah, data ke-6 itu kan tengah-tengahnya nih. 5 pertama bagian 1, 5 terakhir bagian 2. Nah, data ke-6 ini teman-teman boleh hilangkan datanya atau tidak diikutkan atau boleh ikutkan ke kedua-duanya. Jadi jangan ikutkan ke salah satu, tapi harus ke kedua-duanya. Ke bagian 1 dia ngikut, ke bagian 2 dia ngikut gitu. Kalau datanya ganjil. Nah, lalu apalagi? Lalu katanya hitung rata-ratanya, terus lukiskan 2 nilai koordinat dan tentukan nilai koefisien A dan B-nya. Mari kita coba ya. Dengan data yang sama dengan yang tadi metode tangan bebas, kita akan mencari nilai A dan B menggunakan metode setengah rata-rata. Ini datanya genap nih, 10. Jadi tidak ada kendala ya. Langsung aja bagi 2. Kalau datanya ganjil, misalkan saya ubah di sini datanya 11. Ini jadi ada 2006 ya. Nah, 2006 di sini 5, di sini 6 nggak boleh. Jadi 2001-nya diikutkan ke sini juga. Itu opsi pertama. Atau 2001-nya tidak diikutkan. Jadi tetap atas 5 bawah 5. Kalau datanya ganjil ya. Tapi kita coba pakai data yang genap yang seperti tadi dulu. Saya undo ya. Nah, oke. Nih tahun di sumbu T hasil penjualan tahun di sumbu X hasil penjualan di sumbu Y. Bagian pertama rata-ratanya berapa untuk sumbu X? Gimana ngitung rata-rata? Jumlahkan semuanya bagi dengan N. N-nya 5. 96 tambah 97 tambah 98 tambah 99 tambah 2000 bagi 5. Berapa? 98 ya. Ini cara mudah untuk ngitung. Kalau datanya ngurut gitu, kita tidak perlu menghitungnya. Tinggal langsung saja. Pasti hasilnya yang di tengah-tengah ini. Nah, ini datanya nggak ngurut, teman-teman harus menghitungnya. 14 tambah 18 tambah 17 tambah 16 tambah 20 bagi 5. Berapa hasilnya? Hasilnya 17. Kalau nggak percaya, hitung sendiri ya. Oke, terus yang bagian kedua, 2001 sampai 2005 nih, teman-teman boleh menghitungnya berapa tengah-tengahnya? 2003. Nah, yang sumbu Y juga teman-teman harus menghitung berapa tengah-tengahnya. Bentar, ini saya hitung dulu. 22 tambah 24 tambah 24 tambah 23 tambah 25 tambah 28 dibagi 5. Hasilnya 24,4. Teman-teman juga boleh menghitungnya sendiri ya. Siapa tahu jawaban saya salah. Jadi teman-teman bisa mengoreksinya.
Nah, ini sumbu X berarti 98 dan 2003, sumbu Y 17 dan 24,4. Nah, masukkan ke sini nih. Kita akan hitung nilai A dan B. Teman-teman masukin ke sini. Jadi untuk 2003, oh sorry salah, untuk 98 dulu ya. Untuk 98 ke dan 17, apa rumusnya persamaan tadi? Y sama dengan Y sama dengan A plus BT. Y-nya kita langsung isi dengan 17. A-nya kita nggak tahu, justru itu yang akan kita cari. B-nya juga itu akan kita cari. T-nya 98. Gitu ya. Lalu yang kedua juga teman-teman tuliskan. Ini adalah 2003. Ini 24,4. Nah, di sini teman-teman bisa tulis persamaannya berapa jadinya? 24,4 sama dengan A plus B 2003. Masih ingat cara menghitung matematika biasa untuk mencari nilai A dan B menggunakan apa? Eliminasi substitusi ya. Misalkan teman-teman ingin mencari nilai apa dulu nih? Nilai A misalnya ya. Jadi apa yang harus teman-teman hilangkan? Nah, ini persamaan. Jadi persamaan satunya 17 sama dengan A plus B 98, persamaan duanya 24,4 sama dengan A plus B 2003. Lalu teman-teman cari A dan B-nya. Dapat A dan B-nya, masukin ke sini. Berapa hasilnya? Lalu B-nya berapa? Kalau dia positif berarti penjualan akan meningkat. Meningkatnya sebesar berapa? Sebesar B setiap tahun. Kalau B-nya negatif berarti penjualannya menurun sebesar B setiap tahunnya. Ya, ini silakan diisi saja. Nah, dengan menggunakan persamaan tren tersebut, kita juga bisa memperkirakan berapa hasil penjualan pada tahun 2008. Nah, karena kita sudah punya persamaannya, misalkan ini sudah diketahui berapa nilainya dari perhitungan teman-teman, kita bisa menentukan berapa hasil penjualan pada tahun 2008, 2010, 2020, atau bahkan ketika teman-teman ingin melihat penjualan tahun yang sudah lewat, misalkan tahun 90-an, teman-teman bisa pakai rumus ini. Caranya bagaimana? Caranya kita hitung saja. Misalkan T-nya 2008 ya. Y sama dengan A plus BT kan. A. B-nya berapa gitu. Nah, sudah dengan nilai A dan B yang sudah diketahui, maka kita akan mudah sekali mencari nilai Y. Ini di sini nilai Y-nya adalah 31,8. Sudah saya hitung. Nah, teman-teman tugasnya mencari nilai A dan B ya. Itu cara metode setengah rata-rata. Oke, sampai sini dulu materinya. Nanti saya akan lanjutkan kepada metode kuadrat terkecil.